Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tobi Junansyah, prodi akuntansi NIM 2902350. Saya akan membacakan tugas video dari mata kuliah Statistik Bisnis. Nama dosen pengampu Ibu Irpia yang berjudul distribusi probabilitas dan distribusi binomial Poisson dan normal. Distribusi probabilitas. Distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi frekuensi diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau hasil observasi, sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan, sehingga distribusi peluang ini seringkali disebut distribusi teoritis. Berikut akan diberi contoh yang dapat memperjelaskan pemahaman tentang konsep distribusi peluang. Suatu tindakan melemparkan satu keping mata uang logam logam berisi dua angka dan gambar akan menghasilkan salah satu dari kejadian yang mungkin, yaitu munculnya sisi angka atau gambar. Bila bobol kedua sisi mata uang tersebut sama, maka diharapkan baik sisi gambar maupun sisi angka mempunyai kecepatan yang sama. Bila dilakukan percobaan pelemparan uang sebanyak 2 kali secara adil, maka hasil yang mungkin dari percobaan 2 kali pelemparan mata uang logam tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut. Tabel kemungkinan muncul sisi angka dari 2 lemparan mata uang dan logam dan peluangnya. Lemparan 1 A G G J M L. Lemparan 2 A G G G A G G A. Jumlah sisi angka yang muncul dalam 2 lemparan. 2101 peluang 0 plus 0,5 kali 0,5 sama dengan 0,25. 05 kali 0,5 sama dengan 0,25. Dari tabel di atas kita dapat mengetahui distribusi probabilitas sejumlah sisi angka yang mungkin dihasilkan dari 2 lemparan uang logam seperti tertera dalam tabel bawah ini. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil yang diperoleh bukan hasil yang nyata, tetapi merupakan hasil yang diharapkan dari percobaan 2 kali lemparan mata uang logam, sehingga hasil yang diperoleh disebut probabilitas. Distribusi probabilitas dari kemungkinan munculnya sisi angka dalam 2 kali lemparan uang logam. Jumlah munculnya sisa angka 012 lemparan buka kurung G, G, peluang 0,25. 1A buka kurung A, G tutup kurung tambah G, A sama dengan peluang 0,50. 2 buka kurung A, tutup kurung peluang 0,25. Jumlah 1. Variabel random acak atau acak. Variabel random adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa nilai terjadinya suatu peristiwa ditentukan oleh proses kebetulan, bukan dikendalikan oleh peneliti. Variabel random dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel random discrete dan variabel random continue. Variabel random discrete adalah variabel yang besarannya tidak dapat menempati semua nilai di antara 2 titik, sehingga nilai berupa bilang contoh bulat. Contoh data penghasilan pencacahan, misalnya banyaknya anak pada sebuah keluarga dapat berjumlah 1, 2, 3 orang dan seterusnya, tetapi tidak mungkin berjumlah 2,7. Variabel random continue adalah variabel yang dapat dinyatakan dalam sebarang nilai yang terdapat dalam interval tertentu, sehingga nilainya bisa berupa bilangan bulat maupun pecahan, atau pengukurannya dapat dibagi dalam bagian-bagian yang tidak terhingga. Contoh data pengukuran umur, panjang dan lain-lain. Misalnya umur seorang 3,5 tahun dan 3 tahun tersebut
yang termasuk distribusi probabilitas diskrit adalah distribusi binomial, distribusi Poisson, sedang untuk distribusi probabilitas kontinu adalah distribusi normal. Distribusi binomial disebut juga dengan percobaan atau proses dari Bernoulli. Johannes Bernoulli adalah ahli matematika dari Swiss yang mengajar selama 1654 sampai 1705 tahun, yang berjasa dalam pengembangan penggunaan distribusi binomial. Ciri-ciri dari percobaan Bernoulli adalah setiap percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan yang saling meniadakan, yaitu sukses atau gagal. Contoh, bila seseorang memilih secara acak selai kartu dari setumpuk kartu bertiga, kartu yang terpilih dapat merupakan kartu as atau bukan kartu as. Probabilitas peristiwa sukses P dari suatu percobaan berikutnya adalah tetap probabilitas gagal. Buat kurung Q kurung adalah 1 kurang P. Contoh, bila kita hanya berniat untuk mengetahui apakah kartu yang terpilih merupakan kartu as atau bukan kartu as, maka kita dapat menyatukan peluang terambilnya kartu as adalah 4,52 atau buka kurung 1,13, sehingga peluang terambilnya kartu bukan as adalah 1 plus 4 sama dengan plus 52 sama dengan 12,13. Masing-masing percobaan merupakan peristiwa terpendamnya, artinya peristiwa yang satu mempengaruhi terjadi peristiwa lain. Formula binomial B sama dengan kali bagi N, P sama dengan N kali P kali NP. Keterangan P peluang, Q peluang gagal, N jumlah percobaan, jumlah yang sudah terharapkan. Contoh probabilitas seseorang mahasiswa terlambat dalam mengikuti kuliah statistika 2 adalah 0,4. Berapa probabilitas dari 5 mahasiswa? Tidak ada yang terlambat. 1 mahasiswa terlambat, paling banyak 1 mahasiswa terlambat. Buat kurung kali bagi 1, paling sedikit mahasiswa terlambat 2. Contoh, berdasarkan pengalaman 8 dari 10 botol minuman adalah terisi penuh. Jika yang diketahui probabilitas yang terisi penuh 3 dari 6 botol yang tersedia, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. P sama dengan 8/10, Q sama dengan 1,0,8, 0,2, X 3N 6 sama dengan 6. B 3 plus 6,08 sama dengan 6 plus 3 per 3,8 kali 302 tambah 0,2 kali 3, jumlah 0,8192. Segitu saja video pembelajaran dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.